Halo semuanya, selamat datang di saluran ini. Tinggalkan sejenak hiruk-pikuk kesibukan Anda. Biarkan cahaya kata-kata yang tenang menemani Anda di menit-menit ini. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah orisinal. Bonus, tahunanku mencapai 980 juta. Ibu menyuruhku hanya membawa 150.000 untuk ibu mertua. Dengan melakukan itu, aku terhindar dari bencana besar. Belakangan, di rumah sakit, aku mengucapkan terima kasih kepada ibuku. Di balik pintu kaca Departemen Keuangan, para pimpinan perusahaan telah rapat selama hampir 2 jam. Aku melonggarkan syal sutra di leherku, jari-jariku tanpa sadar mengetuk-ngetuk meja. Rapat evaluasi akhir tahun selalu memakan waktu lama, tetapi tahun ini maknanya luar biasa penting. Rapat ini akan menentukan berapa besar imbalan yang akan kuterima karena telah memimpin timku melewati masa transformasi perusahaan yang sulit. Bu Kirana, Pak Hermawan meminta Anda masuk. Rini, sang sekretaris, melongok. Dari balik pintu, senyum tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Aku menarik napas, dalam-dalam, merapikan ujung blazer cup dan mendorong pintu kayu ruang. Konferensi yang berat. Nah, ini dia Kirana, Direktur Utama, Pak Hermawan, berdiri. Wajahnya memancarkan keramahan yang jarang terlihat. Ayo, duduk di sini. Para pimpinan, di meja serempak menatapku. Ada campuran kekaguman dan emosi lain yang tak bisa kubaca dari tatapan mereka. Wakil Direktur Keuangan, Irwan, bahkan mengedipkan sebelah matanya padaku. Tahun ini, perusahaan kita berhasil tumbuh di tengah krisis industri. Dan ini adalah jasa besar dari Departemen Keuangan. Suara Pak Hermawan terdengar, lantang dan penuh percaya diri. Secara khusus, proyek optimalisasi biaya yang dipimpin oleh Kirana secara langsung telah menghemat pengeluaran perusahaan yang tidak efisien sebesar hampir 20 miliar. Ujung jari-jariku terasa sedikit dingin, jantungku berdebar kencang di dada. Apa arti dari kalimat pembuka ini? Aku memahaminya lebih dari siapapun. Berdasarkan keputusan Dewan Direksi, Pak Hermawan mengeluarkan selembar kertas. Dari mapnya, tahun ini, Direktur Keuangan Kirana diberikan bonus tahunan khusus, sebesar tepat 980.000. Angka 980 juta bergema di ruang konferensi. Telingaku berdenging. Meskipun aku sudah menduga sesuatu yang serupa, angka nyatanya melampaui semua ekspektasiku. Tahun lalu, bonus tahunanku sekitar 400 juta, dan tahun ini jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Terima kasih, Pak Hermawan. Terima kasih kepada Dewan Direksi atas kepercayaannya. Aku mendengar suaraku sendiri, sedikit bergetar. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim kita. Jangan merendah, kata Pak Hermawan sambil tertawa menepisnya. Kemampuanmu sudah diakui semua orang. Omong-omong, tahun depan proyek pengadaan di luar negeri juga akan membutuhkan perhatianmu. Saat aku keluar dari ruangan, langkah kakiku terasa ringan, seolah aku berjalan di atas awan. 980 juta dengan uang sebanyak ini, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Melunasi sebagian KPR lebih awal, membelikan Dimas mobil yang sudah lama ia impikan. Dan rumah tua ibu mertua di kampung halamannya di Jawa Tengah juga sudah lama perlu direnovasi. Kembali ke ruanganku, aku langsung mengunci pintu dan menekan nomor suamiku. Halo, sayang. Suara Dimas disertai latar belakang yang bising, dia pasti sedang meninjau lokasi proyek konstruksi. Tebak, berapa bonusku tahun ini? Aku merendahkan suaraku, tapi tak bisa menyembunyikan kegembiraan. 600 juta? Tanya Dimas ragu. Itu adalah angka maksimal yang ia prediksi sebelumnya. 980 juta. Aku hampir berteriak, tapi segera menutup mulutku dengan tangan. Sebelum dipotong pajak 980 juta, di ujung telepon, hening selama 2 detik, dan kemudian terdengar teriakan antusias dari Dimas. Gila. Istriku, kamu memang luar biasa. Di latar belakang, sepertinya salah satu pekerja bertanya kepadanya ada apa. Dia menjawab dengan lantang. Istriku baru saja dapat bonus tahunan hampir 1 miliar. Istriku ini, sinterklas pribadi kita, mendengarkan kebanggaannya yang tak ditutupi, aku merasakan air mata menggenang di mataku. 5 tahun lalu, saat kami menikah, Dimas hanyalah seorang arsitek junior, dan aku staf biasa di Departemen Keuangan. Sekarang, dia memiliki studio, desain kecilnya sendiri, dan aku telah dipromosikan menjadi Direktur Keuangan. Kami akhirnya benar-benar berdiri tegak di ibu kota ini. Oh ya, lanjutku, setelah Dimas sedikit tenang, sebentar lagi kan libur panjang lebaran. Aku ingin mengambil sebagian uangnya untuk merenovasi rumah ibumu. Rumah itu sudah berumur 30 tahun. Kamar mandinya masih pakai bak semen zaman dulu. Sayang, suara Dimas tiba-tiba melembut. Kamu selalu peduli pada orang lain. Dia kan ibu mertuaku, jawabku sambil tersenyum. Lagi pula,
Biaya renovasi di kampung tidak terlalu mahal. 100 juta sudah cukup untuk merombak semuanya jadi bagus. Sisanya sebagian kita tabung, dan kita ganti mobilmu dengan yang lebih baik. Kami berbicara selama sekitar 10 menit, merencanakan bagaimana menggunakan uang kejutan ini. Setelah menutup telepon, aku memutar nomor lain yang tak kalah familiar. Halo Bu, ini Kirana. Begitu tersambung, aku tak sabar membagikan kabar baik ini. Aku dapat bonus 980 juta. Di luar dugaan, di ujung telepon tak ada seruan gembira yang biasa ku dengar. Setelah hening beberapa detik, suara Ibu Lestari terdengar sangat tenang. Kirana, datanglah ke rumah Ibu malam ini. Ada yang ingin Ibu bicarakan. Tidak, lewat telepon. Ada apa? Apa ada yang salah? Jantungku tiba-tiba berdegup. Tidak ada yang menakutkan. Ini soal bonusmu. Ibu punya beberapa pemikiran, nadanya mengingatkanku pada masa kecilku. Setiap kali aku melakukan kesalahan, ia memiliki intonasi menggantung yang sama dalam suaranya. Setelah menutup telepon, aku menatap layar komputer. Reaksi ibuku terlalu aneh. Secara logika, ia seharusnya lebih bahagia daripada Dimas. Bagaimanapun juga, sejak kecil kesuksesanku adalah kebanggaan utamanya. Sepulang kerja, aku langsung menuju rumah ibuku di Jakarta Timur. Membuka pintu, aku mencium aroma masakan. Ibu sedang sibuk di dapur, seperti di banyak malam biasa lainnya. Kita makan malam dulu, katanya, tanpa menoleh. Di meja makan, ibu luar biasa diam, hanya terus menambahkan lauk ke piringku. Hanya setelah membereskan piring, ia akhirnya berbicara. Kirana, ibu ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Kenapa serius sekali? Aku mencoba mencairkan suasana. Soal bonus tahunanmu itu. Ibu menatap langsung ke mataku. Saat kamu pulang kampung ke rumah ibu mertuamu saat liburan nanti, jangan sebutkan angka aslinya pada mereka. Aku tercengang. Kenapa? Dimas kan sudah tahu. Dimas tahu itu wajar. Tapi, kerabat-kerabatnya. Ibu menggelengkan kepalanya. Dengarkan ibu kali ini saja. Saat kamu pulang ke mertuamu, bawa uang tunai di amplop untuk mertuamu, sebesar 150.000 saja. 150.000? Aku hampir tertawa. Ibu bercanda? Zaman sekarang siapa yang ngasih uang ke orang tua cuma 150.000? Apalagi amplop, liburan untuk mertua biasanya isinya jauh lebih besar. Tapi wajah ibuku tetap sangat serius. Ibu tidak bercanda. Bilang saja kondisi, perusahaan sedang buruk, bonus dipotong. Berikan uang itu hanya sebagai formalitas tanda ingat. Itu terlalu konyol. Aku meletakkan cangkirku. Ibu takut apa? Keluarga Dimas itu bukan sarang naga. Kerabat-kerabatnya orang yang cukup normal. Ibuku mengatupkan bibirnya dan mengernyit. Kirana, ibu sudah hidup lebih dari 60 tahun dan ibu lebih bisa membaca karakter orang daripadamu. Kerabat-kerabat Dimas itu hanya terlihat ramah di luar, tapi di belakang. Ia tiba-tiba berhenti dan menggelengkan kepalanya. Sudahlah, kalau ibu bicara lebih banyak, kamu akan mengira ibu berpikiran buruk lagi. Bu, aku memegang tangannya, bicara langsung saja. Kata-kata ibu yang menggantung malah membuatku lebih takut. Ibu menarik tangannya, berdiri dan berjalan ke jendela. Sebut saja ini intuisi seorang wanita. Waktu kita datang ke pernikahan sepupu Dimas yang lalu, cara kerabat-kerabatnya mengorek informasi tentang penghasilanmu, ibu sangat tidak suka. Ia berbalik. Kirana, ibu tidak bermaksud buruk padamu. Lakukan saja ini sekali. Dengarkan ibu, ya, aku membuka mulut tapi tidak tahu harus membantah apa. Ibu memang selalu pandai menilai orang, tapi kali ini tuntutannya terlalu aneh. Menyembunyikan jumlah bonus dan hanya memberi mertua 100-150 ribu? Ini terdengar seperti eksperimen sosial yang konyol. Pikirkanlah, keluh ibu. Ibu hanya tidak ingin kamu terluka. Luka apa yang bisa mereka berikan padaku? Paksaku, tapi ibu sudah berbalik dan pergi ke dapur, menolak melanjutkan topik itu. Dalam perjalanan pulang, kepalaku kacau balau. Kata-kata ibuku membebani hatiku, seperti batu. Apa yang sebenarnya ia lihat yang tidak kulihat? Atau apakah ini hanya luapan prasangka buruk yang mengakar terhadap keluarga Dimas? Sesampainya di rumah, aku mendapati Dimas masih lembur di studionya. Aku menyeduh teh dan duduk di balkon. Kegembiraan atas bonus serpias 980 juta itu sudah menguap separuhnya gara-gara peringatan ibuku. Besok kami akan berangkat ke kampung. Apa yang harus kulakukan? Bu, permintaan ibu benar-benar konyol. Aku meletakkan cangkir keramik, dan cangkir itu berdenting di atas meja kaca. Aku mengingat percakapan kami kemarin. Ibuku duduk di seberangku di kursi berlengan, punggungnya tegak, tangannya bersedekap di pangkuannya. Sinar matahari sore menembus gorden tipis, melemparkan bayangan berbintik di wajahnya, membuat ekspresinya semakin sulit dibaca. Kirana,
Kapan ibu pernah mengharapkan keburukan untukmu? Suaranya pelan, tapi memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Tapi ibu memintaku berbohong pada keluarga suamiku. Aku berdiri, berjalan ke jendela, lalu berbalik lagi. Apa yang akan dipikirkan Dimas saat dia tahu bagaimana mertuaku akan memandangku? Duduk, ibu menarik napas panjang. Aku kembali duduk di kursi, tanpa sadar meremas-remas jari. Di pernikahan sepupunya itu, ibu memulai perlahan. Setidaknya ada 5 orang dari pihak mertuamu dalam situasi yang berbeda mencoba mencari tahu berapa penghasilanmu. Itu kan cuma basa-basi, obrolan biasa. Tidak, Kirana. Ibu menggelengkan kepalanya. Ibu sudah makan asam garam kehidupan dan bisa membedakan mana obrolan kosong mana pengumpulan informasi. Sepupunya yang bernama Surya itu, dia yang paling detail bertanya. Dari gaji bulananmu sampai persentase bonus tahunan, bahkan mencoba mencari tahu berapa besar dana perusahaan yang kamu kelola. Jari-jariku membeku. Dimas memang pernah menyebutkan bahwa sepupunya, Surya, baru-baru ini terlibat dalam semacam investasi dan sering meminta saran keuangan darinya. Mungkin dia cuma ingin belajar mengatur keuangan? Ibuku tersenyum, dingin. Belajar keuangan. Lalu kenapa dia terus-menerus membujuk Dimas untuk berinvestasi dalam proyek yang dia bicarakan? Bahkan menyebutnya sebagai investasi tanpa risiko dan ada orang dalam. Aku tiba-tiba mendongak. Dimas cerita ini ke ibu? Tidak. Ekspresi wajah ibu menjadi rumit. Bulan lalu, waktu kalian datang makan malam, Dimas keluar ke balkon untuk angkat telepon, dan ibu kebetulan lewat dan mendengarnya. Perutku tiba-tiba mulas. Dimas memang pernah bilang bahwa Surya punya peluang investasi yang lumayan, tapi saat itu dia bilang masih mempertimbangkannya. Aku tak menganggapnya serius. Kini saat ku ingat-ingat, Dimas akhir-akhir ini mencurigakan, sering sekali menelepon Surya. Bu, kalaupun begitu, memintaku hanya membawa 150.000 itu terlalu. Kirana, potong ibuku. Kamu tahu berapa banyak kerabat sekarang yang menjadi musuh gara-gara uang? Ibu tidak memintamu menjauhi keluarga suamimu. Ibu hanya ingin kamu melakukan ujian kecil. Ujian? Ibu mengangguk. Kalau kamu datang dengan oleh-oleh mahal dan amplop tebal, mereka yang tulus padamu akan tetap sama. Tapi kalau sikap seseorang tiba-tiba berubah drastis, ia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya menatapku penuh arti. Aku terdiam. Kata-kata ibu menimbulkan riak di jiwaku. Kerabat-kerabat Dimas memang selalu sangat ramah. Tapi setiap kali kami pulang, selalu saja ada yang, dengan cara berputar-putar menanyakan kehidupan kami di kota. Dulu kuanggap itu perhatian biasa, tapi sekarang aku juga merasa tidak nyaman. Tapi Dimas tahu berapa bonusku. Kalau aku tiba-tiba pura-pura miskin, dia akan merasa aneh. Kalau begitu jangan beritahu dia seluruh kebenarannya. Mata Kirana terbelalak mendengar ucapan ibunya. Kirana, kadang-kadang kebohongan demi kebaikan diperlukan untuk melindungi sesuatu yang lebih penting. Bu, ibu menyuruhku membohongi suamiku sendiri. Bukan membohongi, ibu memilih kata-katanya dengan hati-hati. Hanya menyembunyikan sebagian informasi untuk sementara, sampai kamu mengerti situasinya dan memutuskan bagaimana harus bertindak. Aku berdiri dan meraih tasku. Aku harus memikirkannya. Ibu tidak menahanku, hanya berkata dari belakang. Kirana, ingatlah, uang itu seperti cermin ajaib yang menunjukkan esensi sejati manusia. Keluar dari rumah ibu, aku tidak pulang, melainkan mampir ke kedai kopi milik sahabatku, Ola. Saat itu jam 3 sore, pengunjungnya tidak banyak. Ola sedang duduk di bilik sudut memeriksa tagihan. Tumben banget ke sini. Ia mendongak dan melambai riang. Dengar-dengar kamu dapat bonus selangit. Kenapa wajahmu muram begitu? Aku menjatuhkan diri ke sofa di seberangnya dan menumpahkan semua nasihat ibuku. Ekspresi Ola perlahan berubah dari terkejut menjadi penuh pemikiran. Tante, Lestari keras juga mainnya, dia mengaduk kopinya. Tapi ada benarnya. Kamu juga pikir aku harus menuruti kata-katanya? Tanyaku tak percaya. Nah, aku nggak bilang harus atau tidak. Tapi kamu harus akui, zaman sekarang memang banyak orang yang cuma mengincar kerabat yang kaya. Dia meletakkan sendoknya. Di kafe ini, setiap bulan ada saja cerita pengunjung soal ditipu oleh keluarga sendiri. Tapi ini kan keluarganya Dimas. Nah, Ola menatap langsung ke mataku. Jawab, jujur. Di antara kerabat Dimas, ada nggak yang suka pamer kekayaan mendadak? Ada, nggak yang tiap hari ngomongin proyek investasi tapi nggak bisa menjelaskan esensi usahanya dengan jelas? Aku membuka mulut, tiba-tiba teringat ulang tahun mertuaku bulan lalu. Dimas memang menyebutkan bahwa bisnis beberapa sepupunya sedang bagus, dan satu orang bahkan baru beli mobil baru.
Saat itu ada nada iri dalam suara Dimas, dan aku masih menghiburnya dengan mengatakan bahwa hidup kita juga baik. Sepertinya, ada, kataku pelan. Hah, Ola menghela napas. Mungkin ibumu memang mencium sesuatu. Aku memegang kepalaku. Terus aku harus gimana? Apa aku benar-benar harus melakukan apa yang ibuku bilang? Ola hendak menjawab, tapi teleponku berbunyi. Dari Dimas. Sayang, ada kabar. Bagus. Suara Dimas penuh kegembiraan. Surya baru saja telepon, katanya proyek investasinya masuk tahap baru. Dia nanya apa kita mau nambah modal. Jantungku rasanya anjlok. Apa dia tahu soal bonusku? Dimas ragu. Aku sepertinya nyebutin sekilas. Tapi dia telepon utamanya karena merasa ini kesempatan langka. Setelah menutup telepon, Ola dan aku saling berpandangan. Kebetulan, yang sangat pas, ya? Ola mengangkat sebelah alisnya. Aku merinding. Surya menelepon tidak lebih cepat atau lebih lambat, tapi tepat. Di hari aku menerima bonus tahunan, khusus untuk membicarakan investasi. Mungkin ini benar-benar kebetulan, kataku lemah. Ola tidak menjawab, dia hanya mengeluarkan ponselnya, menekan layarnya beberapa kali, lalu menggesernya ke arahku. Di layar ada berita tentang jenis penipuan investasi, bodong berkedok skema Ponzi. Judulnya berbunyi, menipu teman dan kerabat sendiri, banyak korban kehilangan seluruh tabungan. Nah, katanya pelan, terkadang pukulan paling telak justru datang dari orang yang paling dekat. Saat aku keluar dari kafe, hari sudah gelap. Aku duduk di dalam mobil, menatap, setir. Kata-kata ibuku, peringatan Ola, telepon tiba-tiba dari Surya semuanya, berputar di kepalaku seperti potongan puzzle, hanya kurang satu kepingan utama. Untuk melihat gambaran utuh, teleponku berbunyi lagi. Dari ibuku, Kirana, ibu, tidak bermaksud menekanmu, suaranya jauh lebih lembut daripada siang tadi. Ibu, cuma punya firasat buruk. Aku memejamkan mata, Bu. Kalau, andaikan saja aku menuruti ibu. Bagaimana aku menjelaskannya pada Dimas? Setelah jeda sejenak, ibuku menjawab, bilang saja di perusahaan ada kemungkinan PHK massal, dan kamu ingin menyimpan lebih banyak uang tunai untuk berjaga-jaga. Mengambil napas dalam-dalam, aku memutar nomor suamiku. Dim, ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Suaraku sedikit bergetar, soal bonusku. Ketika aku sampai di rumah, Dimas tampak bingung, tapi lebih banyak khawatirnya. Perusahaan beneran mau ada PHK? Dia membantuku melepaskan mantel. Apa aku suruh Surya aja cari tahu apa ada lowongan di perusahaannya? Nggak usah, aku menggelengkan kepala terlalu cepat. Cuma rumor. Belum tentu benar. Malam itu aku bolak-balik di ranjang tak bisa tidur. Aku sudah bilang ke Dimas bahwa perusahaan mungkin akan melakukan perampingan. Jadi uang bonus harus disimpan baik-baik, dan untuk mudik kita hanya akan bawa uang secukupnya. Dia menerima penjelasan itu dan bahkan menghiburku, mengatakan bahwa kalaupun aku dipecat, studionya bisa menghidupi kami, namun perasaan membohongi suami, membebani dadaku seperti batu besar. Yang lebih membuatku cemas adalah sebelum tidur, Surya menelepon Dimas lagi. Dimas keluar ke balkon, dan saat kembali, tatapannya menghindar. Dia hanya bilang Surya mengkhawatirkan kami. Keesokan harinya, saat mengemasi barang, aku sengaja hanya memasukkan Rp150.000 uang tunai ke dalam dompetku. Semua kartu ATM ku tinggal di rumah, tapi aku menyiapkan oleh-oleh dengan cermat. Teh melati premium untuk ibu mertua, krim, tangan yang pernah disinggung adik iparku, dan alat pijat untuk ayah mertua. Semua itu tidak murah, tapi tidak terlihat mencolok, cuma bawa uang tunai. Segini, Dimas menatap dompet tipisku dengan heran. Sekarang kan di mana-mana bisa transfer pakai M-Banking atau QRIS. Aku tersenyum kaku. Lagi pula di kampung ibu nanti kan tidak ada pengeluaran besar. Dimas mengangguk dan tidak bertanya lagi. Tapi saat aku membalikkan badan, aku merasa dia menghela napas pelan. Sepanjang perjalanan mudik, pemandangan di luar jendela berubah. Gedung-gedung bertingkat kota berganti menjadi hamparan sawah dan perbukitan. Dimas fokus mengemudi, dan aku menatap keluar jendela dengan hati tak tenang. Kata-kata ibuku bergema di telingaku, cermin ajaib. Kebenaran apa yang akan dipantulkan? Cermin ini sebentar lagi, rumah tua keluarga Dimas di kampung tampak asri. Saat mobil berhenti, ibu, mertuaku, Ibu Mariati, buru-buru keluar menyambut kami. Dimas, Kirana, akhirnya, sampai juga. Wajah mertuaku berseri-seri, ia meraih koper kami. Bu, kami bawa. Sendiri saja, Dimas buru-buru menghentikannya dan mengeluarkan oleh-oleh dari bagasi. Aku menyadari pandangan mertuaku tertuju pada tas-tas hadiah itu. Sejenak, lalu matanya beralih cepat tapi senyumnya tidak pudar. Cepat masuk, di luar panas. Setelah masuk, aku mendapati kumpul keluarga tahun ini sangat ramai. Dua bibi, Dimas,
keluarga Paman Wahyu sang paman tertua, dan beberapa sepupu, termasuk Surya. Mereka duduk di ruang tamu dan saat melihat kami, langsung berdiri. "Wah, ini dia direktur keuangan kita yang hebat sudah datang," kata Paman Wahyu sambil tertawa. "Dengar-dengar tahun ini perusahaan kalian lagi untung besar ya." Jantungku melonjak, secara insting aku menatap Dimas. Dia sedang sibuk, membagikan oleh-oleh dan sepertinya tak menyadari pertanyaan itu. "Ya, begitulah. Persaingan pasar sedang ketat," jawabku mengelak, sambil menyodorkan kotak hadiah teh pada mertuaku. "Bu, ini teh premium kesukaan ibu." Mertuaku menerima hadiah itu dan berterima kasih, tapi di matanya jelas terbaca, ia mengharapkan lebih. Ketika aku tidak mengeluarkan apa-apa lagi, sudut bibirnya sedikit turun, tapi ia segera memaksakan senyum. Kirana memang selalu perhatian. "Ayo cepat duduk, makanannya sudah siap." Meja makan penuh dengan masakan rumahan. Sesuai tradisi liburan, kami yang lebih muda harus mengucapkan sungkem pada yang lebih tua dan memberikan amplop. Tahun-tahun sebelumnya di momen ini, aku selalu mengeluarkan amplop tebal berisi jutaan rupiah. Tapi tahun ini, tanganku merogoh tas dan mengeluarkan amplop tipis berisi 150 ribu rupiah. Aku menyodorkannya pada ibu mertua. "Bu, ini sekadar tanda ingat. Semoga ibu selalu sehat." Di ruang tamu sejenak hening. Mertuaku mengambil amplop itu, sedikit merabanya, dan senyumnya membeku. Aku bisa melihat dengan jelas kilatan kekecewaan dan sedikit rasa tidak senang di matanya. "Wah, Kirana tahun ini lagi irit ya," sindir seorang bibi penuh arti. Wajahku memanas, aku menunduk, pura-pura merapikan tisu. "Di perusahaan mungkin akan ada PHK. Jadi kami memutuskan untuk menyimpan uang tunai untuk jaga-jaga." "PHK?" Tiba-tiba Surya meninggikan suaranya. "Yang benar aja, kakak ipar kan baru saja dapat." Dia mendadak, berhenti dan menatap Dimas. Perasaanku hancur. Dimas rupanya benar-benar sudah memberitahu Surya jumlah asli bonusku. "Ayo makan, makan. Ini kan lagi kumpul keluarga, jangan ngomongin kerjaan," sela ayah mertua. "Ayo dinikmati masakannya." Sisa acara makan malam berlalu dengan jauh kurang hangat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Para kerabat terus mengobrol, tapi tatapan yang mereka lemparkan padaku penuh dengan penilaian dan kekecewaan, terutama Surya. Sebelumnya selalu ramah, kini ia hampir tak berbicara padaku, hanya sesekali berbisik dengan Dimas. Setelah makan malam, para wanita seperti biasa membersihkan dapur. Biasanya saat ini para bibi akan mengerumuniku, menanyakan kehidupan di Jakarta dan memuji kesuksesanku. Hari ini tak ada satupun yang mengajakku bicara duluan. Hanya mertuaku yang bertanya dengan nada dingin, "Memang benar mau ada PHK?" "Iya, rumornya begitu." Aku menunduk dan mulai mencuci piring, suara air menyembunyikan getaran suaraku. "Apa Dimas tahu?" tanyanya lagi. "Tahu." Jawabku singkat, tapi hatiku berat. Dimas tentu tahu, karena ini adalah kebohongan yang kubuat sendiri. Setelah selesai di dapur, aku beralasan sakit kepala dan masuk kamar lebih awal. Di rumah tua ini insulasi suaranya buruk. Berbaring di ranjang, aku bisa mendengar dengan jelas percakapan di ruang tamu bawah. "Sudah kubilang, orang kota itu pelit, itu suara bibi. Berapapun gajinya, gak bakal mau berbagi sama kita. Tapi tahun lalu dia kasih ibu 2 juta loh," kata adik ipar pelan. "Cih, dapat bonus hampir 1 miliar, tapi ngasih cuma 150 ribu. Suara Surya penuh sarkasme. "Mas Dimas, perhitungan banget istrimu itu." "Kirana, nggak gitu," bantah Dimas, tapi terdengar tidak yakin. "Di perusahaannya, memang." "Ah, sudahlah. Kebetulan banget pas tahun ini ada PHK." Potong Surya. "Menurutku dia cuma nggak mau bantu keluarga. Kamu kan tahu proyekku ini langka banget, berapa banyak orang yang ngantre mau investasi." Aku tak sanggup mendengarkan lagi, menarik selimut menutupi kepalaku dan menangis tanpa suara. Kata-kata ibuku menyayat hati seperti pisau. Dia benar, begitu aku tidak memberikan uang yang diharapkan, sikap kerabat-kerabat ini berubah tak bisa dikenali. Tapi yang paling menyakitkan adalah diamnya Dimas. Dia tidak membelaku dengan tegas. Dia tidak memberitahu mereka bahwa bonus ini adalah milikku, dan aku berhak memutuskan bagaimana membelanjakannya. Dia hanya membela dengan lemah, membiarkan mereka menjelekkanku. Larut malam, Dimas akhirnya kembali ke kamar. Dia berbaring pelan di ranjang, memunggungiku. Dalam kegelapan kami tak mengucapkan sepatah kata pun, tapi aku tahu dia juga tidak tidur. Selama 5 tahun pernikahan, untuk pertama kalinya, kami tidur di ranjang yang sama seperti orang asing. Keesokan paginya, aku bangun dengan kantung mata hitam dan melihat mertuaku sudah menyiapkan sarapan. Tapi porsinya jelas lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Keluarga Paman Wahyu pamit bilang harus pergi ke kerabat lain, dan buru-buru pergi.
Surya bahkan tidak ikut sarapan, beralasan ada urusan, mendesak. Di meja makan hanya tersisa kami berdua dan orang tua suami. Suasananya begitu canggung sampai bernapas pun terasa berat. Bu, kami habis, Zuhur juga mau pulang ke Jakarta, tiba-tiba Dimas berkata, ada urusan di studio. Mertuaku mengangguk tanpa bicara apa-apa. Tapi saat membereskan piring, aku mendengarnya bergumam pelan pada suaminya. Apa gunanya membesarkan anak? Laki-laki? Sudah nikah, lupa sama ibunya. Di perjalanan pulang ke Jakarta, Dimas diam membisu. Baru saat mendekati pinggiran kota, ia buka suara, nah, proyek Surya itu, kamu nggak mau coba? Investasi? Aku menatap lurus ke depan, mencengkeram setir erat-erat. Katanya, keuntungannya sangat tinggi. Dan lagi apa? Aku menoleh ke arahnya. Dan lagi dia menganggapmu pelit. Nggak mau pakai bonusmu untuk bantu keluarga. Dimas mengerutkan kening. Nah, jangan terlalu sensitif. Surya itu niatnya baik, mau bantu kita melipat gandakan aset. Pakai uang bonusku? Aku tersenyum. Dingin. Dimas, itu uangku. Aku berhak memutuskan bagaimana menggunakan uang kita. Uang kita, koreksi Dimas. Lagi pula aku nggak nyuruh investasi, semuanya. Cuma apa? 100 juta? 200 juta? Suaraku mulai bergetar. Kamu tahu kan betapa berbahayanya proyek yang katanya bunganya tinggi banget itu? Dimas mengerem mendadak dan menepi. Kirana, kamu ini kenapa sih? Tahun-tahun lalu kamu sendiri yang nawarin mau bantu keluarga. Kenapa tahun ini, tiba-tiba kamu jadi perhitungan begini? Aku menatap wajah suamiku yang terasa asing, dan tiba-tiba menyadari makna terdalam dari kata-kata ibuku. Ini bukan soal jumlah uang. Ini soal rasa hormat dan batasan. Dimas sudah menganggap penghasilanku sebagai sumber daya keluarga, yang bisa diklaim begitu saja. Dan kerabat-kerabatnya pun begitu. Dimas, aku menarik napas dalam-dalam. Kalau aku memang dapat 980 juta, tapi aku mau menabungnya atau membelanjakannya untuk diriku sendiri, apa itu jadi masalah? Buatmu? Dia tertegun. Sepertinya ia tak pernah memikirkan pertanyaan itu. Aku bukan bilang gak mau bantu keluarga, lanjutku. Tapi harus ada batasnya kan? Apa yang kamu tahu tentang proyek Surya? Kamu sudah hitung risikonya? Dimas kembali menyalakan mobil, nadanya menjadi dingin. Terserah, lupakan saja. Toh, kamu sekarang sudah nggak percaya padaku. Sisa perjalanan kami lalui dalam kebisuan. Keheningan di dalam mobil menjadi dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Sesampainya di rumah, aku langsung menelepon ibuku dan menceritakan kejadian 2 hari ini. Setelah mendengarkan, ibu hanya menanyakan satu hal, sekarang kamu paham kenapa ibu menyuruhmu begitu? Aku meremas ponselku, dan air mataku akhirnya tumpah. Bu, aku harus bagaimana? Dimas seperti orang yang berbeda. Dia tidak berubah, Kirana, suara ibuku luar biasa tenang. Hanya saja saat berhadapan dengan uang, sifat aslinya terlihat. Sekarang tugasmu untuk memutuskan bagaimana menghadapi kenyataan ini. Setelah menutup telepon, aku duduk di ruang tamu yang gelap, merasakan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata ibu menjadi kunci yang membuka pintu yang selama ini selalu kutolak untuk lihat. Mungkin masalahnya bukan pada kerabat Dimas, melainkan pada Dimas sendiri. Sikapnya terhadap uang, pembiarannya terhadap tuntutan kerabatnya yang tak ada habisnya, kaburnya. Batasan finansial dalam pernikahan kami semua ini sudah ada sejak dulu. Hanya tertutupi oleh cinta dan kepercayaanku. Di luar jendela, kembang api meluncur di langit malam, menerangi wajahku yang bersimbah air mata. Apa yang hilang dariku di liburan ini, atau lebih tepatnya, apa yang kini kulihat dengan sangat jelas? Di hari pertama kerja setelah liburan, aku tiba di kantor lebih awal. Di departemen keuangan yang masih kosong, hanya ada petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai. Aku mendesah lega. Saat ini aku sangat butuh sendirian. Menyeduh kopi pekat, aku menyalakan komputer dan secara mekanis mulai memeriksa email. Tapi angka-angka di layar berbaur menjadi wajah Dimas yang kecewa, tatapan sinis ibu mertua, dan senyum serakah Surya. Bu Kirana, pagi sekali. Rini sang asisten membuka pintu, menatapku heran. Aku cepat-cepat mengusap ujung mataku. Iya, ada beberapa laporan yang harus diselesaikan. Sepanjang pagi aku memaksa diriku fokus pada pekerjaan, untuk sementara membuang masalah keluarga dari kepalaku. Tapi saat jam istirahat makan siang, ponselku bergetar. Dimas. Sejak pertengkaran itu, komunikasi kami hanya sebatas urusan rumah tangga yang penting saja. Ya? Jawabku, berusaha membuat suaraku terdengar datar. Nah, Dimas ragu-ragu. Bisa kita bicara nanti malam? Jantungku berdegup lebih kencang. Boleh. Menutup telepon, aku menatap wallpaper layarku.
Itu foto kami berdua tahun lalu di pantai. Di foto itu Dimas merangkul bahuku, dan kami berdua tersenyum bahagia. Saat itu kami tak pernah menyangka bahwa beberapa bulan kemudian kami akan menjadi seperti orang asing. Gara-gara uang, dalam perjalanan pulang, aku melatih kata-kata yang akan kuucapkan malam ini. Sudah waktunya untuk berterus terang. Tentang saran ibuku, perasaanku, tentang batasan finansial yang terlupakan dalam pernikahan kami. Membuka pintu, aku mencium aroma masakan. Dimas yang memakai celemek melongok dari dapur. Cuci tangan, kita makan malam sekarang. Aku terpaku. Sejak menikah, berapa kali Dimas memasak bisa dihitung dengan jari, apalagi saat sedang perang dingin. Di meja makan tersaji hidangan kesukaanku, ikan kukus, brokoli bawang putih, dan sup iga sapi. Mataku terasa pedas. Masakan-masakan ini aku sendiri yang mengajarinya saat kami baru mulai berpacaran. Makan dulu, Dimas menuangkan sup untukku. Kita bicara nanti. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang luar biasa, tapi bukan keheningan yang mencekik seperti hari-hari sebelumnya. Lebih kepada ketenangan yang berhati-hati. Kami membicarakan hal-hal sepele di kantor, menghindari topik sensitif. Setelah membereskan meja, Dimas membawa 2 cangkir teh hangat dan memberi isyarat agar aku duduk di sofa. Kirana, dia menarik napas panjang. Beberapa hari ini aku banyak mikirin soal bonus itu. Aku salah. Aku mencengkeram cangkir tehku lebih erat, menunggu kelanjutannya. Aku nggak seharusnya menganggap penghasilanmu sebagai sesuatu yang otomatis jadi hak keluarga. Dan aku lebih nggak pantas meragukanmu gara-gara omongan kerabat. Dia menunduk menatap tangannya. Apalagi soal proyek surya, aku sudah pikir-pikir, memang banyak yang mencurigakan. Aku mendongak keheranan. Ini sama sekali bukan permulaan yang kuduga. Kamu nyelidiki proyek itu? Dimas mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menggeser layar beberapa kali. Aku tanya temanku yang kerja di bidang keuangan. Investasi pasti untung yang diomongin Surya itu murni penipuan skema Ponzi. Jantungku rasanya copot. Kekhawatiran ibuku dan Ola terbukti. Dan Dimas terbata-bata. Aku baru tahu kalau banyak keluarga kita yang sudah tanam modal di sana. Paman Wahyu investasi 200 juta, Bibi 150 juta. Bahkan ibuku memberikan seluruh uang tabungan pensiunnya. Apa? Aku nyaris menjatuhkan cangkirku. Mertua juga? Iya, mereka semua menunggu. Dimas terdiam menahan malu. Menunggu uang bonusku cair untuk narik modal mereka? Selesaiku dengan pahit. Dimas mengangguk malu. Untuk beberapa saat kami berdua terdiam. Lampu jalan di luar menyala, melemparkan bayangan panjang ke lantai ruang tamu. Dim, akhirnya aku memecah keheningan. Aku juga harus mengakui sesuatu padamu. Aku menarik napas panjang, dan membeberkan semua analisis serta saran ibuku. Termasuk pengamatannya terhadap sikap kerabat-kerabatnya yang tak sehat soal uang. Di luar dugaan, Dimas tidak marah, malah mendesah lega. Ibumu sangat pintar menilai orang. Kamu nggak nyalahin aku karena udah nutupin kondisi sebenarnya? Hak apa yang aku punya buat nyalahin kamu? Dia tersenyum pahit. Beberapa hari ini aku ingat banyak hal. Surya dalam 2 tahun terakhir tiba-tiba jadi kaya, beli mobil baru, sering traktir orang. Dan aku sama sekali nggak pernah nanya dari mana asalnya uang itu. Dimas mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan chatnya dengan Surya. Semakin aku membaca, semakin ngeri perasaanku. Janji-janji berlebihan, deskripsi, proyek yang buram, tekanan waktu untuk segera setor uang skrip khas penipu, investasi bodong. Dan yang paling menyakitkan, suara Dimas menjadi serak. Dia pasti tahu kalau ini penipuan, tapi dia tetap menyeret keluarganya sendiri. Aku menggenggam tangan Dimas dan merasakan tangannya sedikit bergetar. Saat itu juga, aku tiba-tiba memahami kedalaman maksud ibuku. Dia tidak ingin membuatku bermusuhan dengan keluarga suamiku. Dia ingin aku melihat ancaman tersembunyi di balik topeng kehangatan keluarga. Terus sekarang gimana? Tanyaku pelan. Uang pensiun ibumu. Dimas menggelengkan kepala. Aku sudah mencoba membujuknya, tapi ibu nggak mau dengar. Malah bilang kalau aku sudah dicuci otaknya sama istriku, makanya nggak mau bantu keluarga sendiri. Aku teringat tatapan kecewa mertuaku sebelum pulang, dan dadaku terasa sesak. Di matanya, aku mungkin benar-benar sudah jadi menantu, jahat yang duduk di atas tumpukan uang tapi tak mau menyelamatkan keluarga. Mungkin, aku memulai ragu-ragu, kita bisa ngasih sebagian uang. Jangan, potong Dimas tegas, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ini bukan soal uang. Kalau kita kasih uang sekarang, itu sama saja mendukung skema Ponzi. Akan ada lebih banyak orang yang jadi korban. Aku terkejut dengan ketegasannya namun sekaligus merasa lega.
Inilah pria berprinsip yang dulu membuatku jatuh cinta. Jadi kita cuma diam saja melihat ibumu ditipu? Dimas berpikir sejenak. Besok, aku akan pulang kampung lagi dan bicara empat mata dengan Surya. Kalau dia nggak bisa nunjukin dokumen legal proyeknya, aku akan lapor polisi. Aku ikut, jawabku tanpa pikir panjang. Dimas membalas genggaman tanganku penuh rasa terima kasih. Nah, maafkan aku. Akhir-akhir ini perasaan kekeluargaan membutakanku, aku hampir saja. Aku meletakkan jariku di bibirnya. Semuanya sudah berlalu, bersandar di bahunya, aku berbisik. Terima kasih sudah mau melihat kenyataan. Malam itu kami tidur saling berpelukan. Keterasingan beberapa hari terakhir, seakan mencair. Tapi aku tahu ujian sebenarnya masih ada di depan. Bagaimana menghentikan keluarga agar tidak jatuh ke jurang penipuan tanpa menghancurkan ikatan kekerabatan. Keesokan paginya, saat kami bersiap berangkat ke Jawa Tengah, ponsel Dimas berdering. Dia mengangkatnya, dan wajahnya perlahan berubah muram. Ada apa? Serbuku dengan pertanyaan saat dia menutup telepon. Itu ibu, jawab Dimas, dengan suara serak. Surya kabur. Ruang tamu rumah tua keluarga Dimas sesak dipenuhi orang. Ketegangan begitu pekat sampai rasanya bisa dipotong dengan pisau. Mertuaku duduk di tengah sofa, wajahnya pucat, tangannya mencengkeram selembar kertas kusut. Paman Wahyu, Bibi, dan kerabat lainnya berkerumun, wajah mereka mendung gelap. Begitu Dimas dan aku masuk, semua mata tertuju pada kami. Tatapan penuh celaan dan kebencian itu membuatku merinding. Dimas, Kirana, akhirnya kalian datang, mertuaku menangis saat melihat anaknya. Surya kabur, uang kita hilang, Dimas bergegas, menghampiri ibunya. Bu, tenang. Apa yang terjadi? Paman Wahyu merebut kertas itu dari tangan mertuaku dan melemparnya ke meja. Ruang tamu, lihat sendiri. Apa yang ditinggalkan bajingan itu? Aku mendekat. Itu adalah surat tulisan tangan dengan huruf cakar ayam. Ada masalah dengan proyek. Aku pergi cari pinjaman. Jangan cari aku. Apa maksudnya? Ini? Dimas mengambil surat itu, memeriksanya. Kemana perginya Surya? HP-nya mati, di rumahnya nggak ada orang, ratap Bibi, memukuli dadanya sendiri. Uang 150 jutaku, itu uang tabungan buat anakku beli rumah. Ruang tamu menjadi riuh. Kerabat-kerabat berebut mengeluhkan kerugian mereka. Aku diam-diam mundur ke sudut, jantungku berdebar ngeri mendengar angka-angkanya. Paman Wahyu 200 juta, Bibi 150 juta, mertuaku 180 juta, dan beberapa sepupu yang masing-masing kena 50-80 juta. Totalnya, hampir 1 miliar rupiah. Ini semua gara-gara kamu. Tiba-tiba Paman Wahyu menunjuk ke arahku dan berteriak. Kalau saja kamu mau menyerahkan bonusmu? Surya nggak perlu kabur, aku terpaku, sama sekali tak menyangka serangan akan berbalik padaku. Paman, Dimas pasang badan melindungiku, apa hubungannya dengan Kirana? Ya ada, hubungannya, jerit Bibi. Surya bilang kalau ada tambahan modal 500 juta, lagi, proyeknya bisa selamat. Istrimu banyak uang, tapi dia pelit sama keluarga sendiri. Tubuhku gemetar karena marah dan merasa tidak adil. Dimas benar ini sama. Sekali bukan soal uang. Sekalipun aku menyerahkan seluruh bonusku, jurang tak berdasar ini akan menelan semuanya tanpa menyelamatkan siapapun. Tenang, semuanya. Suara Dimas meninggi. Surya itu penipu. Bisa-bisanya kalian masih membelanya. Omong kosong, raung Paman Wahyu. Surya itu tumbuh besar di depan mataku. Mana mungkin dia nipu kita? Dia cuma lagi kesulitan. Betul, timpal mertuaku disela isak tangisnya. Surya itu anak yang perhatian. Tahun lalu dia beliin ibu gelang emas. Melihat orang-orang yang keras kepala dan buta ini, aku tiba-tiba menyadari betapa mengerikannya skema Ponzi. Mereka tidak hanya menguras uang, tapi juga memutarbalikkan persepsi tentang ikatan keluarga dan kepercayaan. Kita lapor polisi saja, bisikku pada Dimas. Jangan, bentak mertuaku memotong. Aib. Keluarga jangan disebar keluar. Kalau dilaporin, gimana nanti Surya berhadapan dengan orang-orang? Bu, Dimas meledak. Ini penipuan, tindak kriminal. Kalau nggak dilaporin, makin banyak orang yang jadi korban. Perdebatan berlanjut sepanjang pagi. Akhirnya, di bawah tekanan Dimas, semua dengan enggan setuju untuk pergi ke kantor polisi, tapi hanya untuk membuat laporan orang hilang, bukan penipuan. Saat kami keluar dari kantor polisi, mertuaku menatapku dengan tatapan sedingin es. Sekarang kamu puas, desisnya. Ngajarin anakku buat ngelawan keluarganya sendiri. Aku ingin membela diri, tapi tak menemukan kata-kata yang pas. Di mata mertuaku, aku akan selamanya jadi
menantu jahat yang mengadu domba ibu dan anak. Sepanjang perjalanan pulang, Dimas diam, buku-buku jarinya memutih karena mencengkeram setir terlalu kuat. Aku tahu dia mati-matian menahan amarah baik karena tipu daya Surya, maupun kebodohan keluarganya yang kelewat batas. Kita mampir ke rumah ibuku ya, usulku. Ibu kenal pengacara yang ahli di kasus kejahatan ekonomi. Ibu Lestari, saat melihat wajah kami yang kuyu, tanpa bertanya apa-apa langsung menelepon kenalan pengacaranya, pengacara Hendra. Setelah mendengar cerita kami, pengacara Hendra langsung membeberkan intinya. Ini skema Ponzi klasik, uang dari investor baru dipakai untuk bayar bunga ke investor lama, bikin ilusi, seolah-olah ada untung. Sampai akhirnya rantainya putus. Uangnya bisa balik, enggak, Pak? Tanya Dimas cemas. Pengacara itu menggelengkan kepala. Susah. Di kasus-kasus begini penyelenggaranya biasanya sudah cuci uang duluan. Kalaupun tertangkap, uangnya sudah habis dipakai. Dimas bersandar tak berdaya di sofa, memegangi kepalanya. Aku mengelus punggungnya dengan lembut, merasakan otot-ototnya yang tegang. Sekarang yang paling penting, lanjut pengacara Hendra, jangan sampai ada korban baru. Dari cerita kalian, jaringan penipuan ini mungkin sudah sangat besar. Setelah mengantar pengacara pulang, ibuku menyeduhkan teh penenang untuk kami. Dimas menatap cangkir dengan pandangan kosong. Uang pensiun ibu, itu uang peninggalan bapak. Ibu Lestari duduk di seberang Dimas, suaranya luar biasa, lembut. Dimas, ini bukan salahmu. Gimana bukan salahku, Bu? Suara Dimas bergetar. Harusnya aku udah sadar dari lama kalau ada yang gak beres dengan Surya. 2 tahun terakhir dia foya-foya, traktir sana-sini, ngasih hadiah. Aku kirain bisnisnya beneran maju. Melihat suamiku menyalahkan diri sendiri, hatiku hancur. Tiba-tiba aku teringat satu detail. Dim, Surya dulu pernah nyebutin punya mentor kan? Dimas mendadak, mengangkat kepala. Iya, semacam pelatih kebebasan finansial, datang dari Jakarta. Orang itu yang narik dia ke bisnis ini. Dimas mengotak-atik ponselnya. Aku ada fotonya. Di foto dari media sosial Surya, dia tampak merangkul pria. Parubaya berjas rapi berlatar belakang hotel mewah. Pria itu berambut kelimis. Disisir ke belakang dengan senyum percaya diri yang nyaris arogan. Ibu pernah lihat orang ini, seru ibuku tiba-tiba. Bulan lalu di dekat pasar dia bagi-bagi brosur. Sesuatu soal seminar kekayaan. Ibu malah ambil satu. Dia bergegas ke laci dan mengeluarkan brosur lecek. Di situ tertulis slogan mentereng, kebebasan finansial dalam 3 hari, belajar menghasilkan ratusan juta sebulan. Tertanda, Grup Edukasi Navigasi Finansial. Kontak personnya, Budi Prakoso. Sang mentor di foto tadi. Pengacara itu benar, kataku sambil menunjuk brosur. Ini sindikat kejahatan terorganisir. Surya mungkin juga korban. Otaknya dicuci, lalu dia menyeret keluarganya. Dimas segera menelepon polisi untuk menyampaikan petunjuk ini. Setelah menutup telepon, dia tampak sedikit lebih tenang. Polisi berjanji akan menyelidiki si Budi Prakoso ini. Saat pamit dari ibuku, dia menarikku ke samping dan berbisik. Nah, berapa kekurangan uang ibuku yang hilang? Aku paham kemana arah bicaranya, lalu menggelengkan kepala. Dimas, masalah ini nggak bisa diselesaikan dengan uang. Ibumu sekarang benci padaku. Dia mengira akulah yang memanas-manasimu untuk lapor polisi. Ibuku menghela napas, beri dia waktu. Saat seseorang sedang terluka, mereka butuh kambing hitam untuk disalahkan. Kembali ke rumah, kami ambruk di sofa karena kelelahan. Hari ini rasanya panjang, sekali seperti 1 abad. Kirana, tiba-tiba, Dimas memanggilku. Terima kasih, ya. Untuk apa? Karena kamu dan Ibu Lestari sudah memperingatkanku. Kalau enggak, aku pasti sudah masukin semua tabungan kita. Dia tersenyum getir. Rayuan Surya manis banget. Balik modal dalam 3 bulan, untung 2 kali, lipat dalam 6 bulan. Aku bersandar di bahunya, mengingat kata-kata ibu tentang cermin. Cermin ini tidak hanya menguak keserakahan kerabat Dimas, tapi juga titik lemah dalam pernikahan kami, perbedaan dalam memandang uang, dan pemahaman yang berbeda soal batasan pribadi. Dim, kataku pelan. Kalau semua ini sudah selesai, kita harus bicara serius. Soal keuangan kita. Soal bagaimana menyeimbangkan antara keluarga dan... Aku tahu, dia meremas tanganku. Aku terus berpikir, kenapa aku ngerasa wajar-wajar aja kalau uangmu dipakai buat bantu keluargaku? Kenapa aku takut nolak permintaan kerabat? Dia menggelengkan kepala. Mungkin dari kecil aku didoktrin. Keluarga itu segalanya. Nolak permintaan keluarga itu egois. Aku menatapnya dan melihat pria yang biasanya selalu optimis ini matanya berkaca-kaca. Saat ini aku mencintainya lebih dari sebelumnya.
Karena dia siap menganalisis kesalahannya dan tumbuh menjadi lebih baik, kita bisa melewati ini. Aku mencium pipinya, tapi sekarang kita harus mikir gimana caranya bantu ibumu nerima kenyataan. Dimas mengangguk, tatapannya menjadi tegas. Besok aku ke kantor polisi lagi. Dan, dia ragu sejenak. Bisa, tolong kamu coba bicara sama ibu, dia dari dulu sayang sama kamu. Akan, ku coba, janjiku, walau sama sekali tak yakin. Di mata mertuaku, pangkatku sudah turun drastis dari menantu teladan jadi musuh nomor 1. Sebelum tidur, aku menerima pesan dari ibuku, ingatlah, cinta sejati bukanlah pengorbanan tanpa syarat, melainkan bantuan yang bijaksana. Ibu mertuamu pada akhirnya akan mengerti ini. Aku lama tak bisa memejamkan mata. Di luar jendela, angin malam melolong, mirip badai yang melanda keluarga Dimas. Dan kami berada tepat di pusat episentrumnya. Pintu kaca kantor polisi berayun membuka dan menutup. Minggu ini kami berdua sudah 3 kali bolak-balik ke sini. Penyidik dengan lelah mengangkat bahunya. Surya terakhir terlacak di stasiun kereta. Beli tiket ke Bali. Kami sudah kontak rekan di sana, tapi investasi bodong semacam ini banyak sekali di sana. Nyari dia itu ibarat cari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana dengan si Budi Prakoso ini? Tanya Dimas cemas. Dia lebih licin lagi. Penyidik membalik-balik berkas. Nama palsu, KTP bodong. Kami curiga ada sindikat profesional di belakangnya. Keluar ke jalan, aku menyipitkan mata menahan silau matahari pagi. Sudah 2 minggu berlalu, kasusnya mandek, sementara suasana keluarga Dimas makin kacau. Telepon Dimas kembali berbunyi, dari Paman Wahyu. Akhir-akhir ini telepon macam itu makin sering. Mendesak Dimas untuk mencari jalan keluar atau menuduh kami. Lepas tangan. Paman, aku baru saja dari kantor polisi. Dimas mulai menjawab, dengan lelah, tapi raut wajahnya mendadak berubah. Apa? Ibu masuk rumah. Sakit? Jantungku mencelos. Mertuaku memang punya riwayat darah tinggi. Pukulan ini, rupanya terlalu berat untuk ditanggungnya. Di kamar rawat inap, mertuaku berbaring di ranjang dekat jendela. Wajahnya terlihat jauh lebih tua. Melihat kami datang, ia membuang muka, hanya melemparkan kata sinis pada Dimas. Udah datang? Padaku, ia bahkan tak menoleh. Sedikit pun. Bu, kata dokter gimana? Dimas memegang tangan ibunya. Tekanan, darahnya naik drastis. Butuh istirahat total. Bibi yang duduk di sebelah, ranjang menatapku dengan sinis. Ada orang yang bikin stres sih. Aku menggigit bibir dan diam saja. Perlahan meletakkan buah-buahan dan vitamin yang kami beli di atas nakas. Dimas. Mertuaku tiba-tiba mencengkeram tangan anaknya dan menangis. Uang 180 juta itu. Rencananya mau ibu wariskan buat kamu. Sekarang semuanya hilang, Bu. Jangan bahas itu dulu, mata Dimas memerah. Uang bisa dicari lagi. Yang penting ibu sehat. Melihat tangisan ibu dan anak itu, hatiku serasa ditimpa batu. Meskipun mertuaku bersikap tidak adil padaku, kasih sayangnya pada Dimas itu tulus. Betapa aku ingin membantu walau hanya sedikit. Bu Mariati, dengan mengumpulkan keberanian, aku angkat bicara. Saya dan Dimas pasti akan memikirkan cara. Ibu nggak butuh kasihan palsumu. Mertuaku mendadak berteriak histeris. Kalau kamu nggak nahan-nahan Dimas, dia pasti udah ambil uang bonusnya buat bantu. Mesin monitor jantung berbunyi bising, angka tekanan darahnya melonjak. Perawat berlari masuk dan dengan sopan meminta kami keluar ruangan. Di lorong rumah, sakit. Dimas meninju dinding sekuat tenaga hingga buku jarinya berdarah. Dimas. Aku memegang tangannya. Jangan. Nah, aku udah nggak kuat, suaranya parau. Tiap hari dengerin tuduhan keluarga, lihat ibu masuk rumah sakit, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku mendudukkannya di kursi panjang dan dengan hati-hati membersihkan lukanya pakai tisu basah. Saat itu aku sadar, beban yang dipikul Dimas jauh lebih berat dariku. Dia terjepit di antara istrinya dan keluarga tempat ia dibesarkan. Semua akan baik-baik saja, kataku pelan, meski aku tahu kata-kataku terdengar klise dan hampa. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Direktur HRD dari kantor. Aku mengangkatnya, suaranya yang serius membuatku siaga. Kirana, proses merger perusahaan dimajukan. Tim dari kantor pusat akan datang minggu depan. Pak Direktur minta, hari Sabtu besok seluruh jajaran direksi keuangan lembur untuk menyiapkan dokumen. Menutup telepon, aku berada di posisi dilema. Perusahaan sedang masa krusial, sebagai direktur keuangan aku nggak bisa meninggalkan timku. Tapi, kondisi keluarga Dimas sedang hancur. Urusan kantor? Tanya Dimas. Aku mengangguk. Merger dimajukan. Aku harus lembur akhir pekan ini. Pergilah. Di luar dugaanku, Dimas malah bersikap pengertian. Biar urusan keluarga aku yang urus. Melihatnya sok kuat,
aku malah tambah sedih. Tapi Dimas memegang tanganku. Kamu udah banyak berkorban buatku. Kekacauan keluargaku nggak seharusnya ngerusak karirmu. Mendengar kata-katanya, tenggorokanku tercekat. Dulu dia menganggap uangku adalah milik bersama yang wajib dipakai buat keluarganya. Tapi, sekarang dia akhirnya paham. Setiap orang harus punya batasan dan ruang, masing-masing. Kita hadapi sama-sama, kataku tegas. Malam aku akan kerja, siapin dokumen, siangnya nemenin kamu urus polisi. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Siangnya aku dan Dimas warawiri antara kantor polisi, rumah sakit, dan menangkis telepon kerabat. Malamnya aku begadang sampai subuh mengerjakan dokumen merger. Dalam seminggu, berat badanku turun 3 kilo, mata pandaku nggak bisa ditutupi konsiler apa pun. Hari Jumat siang, saat aku mengecek laporan terakhir, ibuku menelepon. Nah, gimana kabar ibu mertuamu? Masih sama, aku memijat pelipis. Nggak mau lihat, aku. Kalau kesinggung dikit, tensinya langsung naik. Ibu punya ide, kata ibu. Ragu-ragu, mertuamu dulu kerja di pabrik tekstil kan? Iya. Kenapa bu? Kebetulan banget. Ibu kenal seorang ibu-ibu, jago banget nyadarin orang dari sekte atau investasi bodong. Dia juga mantan buruh pabrik tekstil. Dulu anaknya kena tipu sampai bunuh diri, sejak itu ibu ini banting setir jadi relawan. Namanya Ibu Ningsih. Siapa tahu sesama mantan buruh lebih gampang nyambung? Secerca harapan muncul di hatiku. Bu, ibu bisa atur pertemuan mereka? Ibu, coba ya. Tapi siapkan mentalmu. Orang yang kena tipu itu ibarat orang tenggelam. Kadang mereka malah narik orang yang mau nolong ke dasar air. Kata-kata ibu mengingatkanku pada pemandangan di rumah sakit. Mertuaku menyembunyikan telur rebus dari jatah makan siangnya, katanya buat disisihkan. Untuk Surya yang kasihan. Seakan-akan Surya bukan maling, melainkan korban. Apa ilusi sekuat ini bisa dihancurkan? Hari Sabtu jam 10 malam, aku akhirnya selesai menyiapkan semua dokumen. Keluar dari gedung kantor, angin malam berhembus dingin. Ada 3 missed call dari Dimas. Aku langsung menelepon balik Kirana. Suara Dimas gemetar karena emosi. Polisi udah nemuin Surya. Serius? Di mana? Rasa kantukku langsung menguap. Di Bali, di losmen murah. Dia sama sekali bukan mau cari pinjaman uang. Dia cuma sembunyi dari kejaran utang. Tapi yang paling bikin marah si brengsek ini, ternyata juga nggak dapat apa-apa. Dia nyerahin semua uangnya ke si Budi Prakoso, itu. Uangnya sendiri dan uang hasil nipu keluarga kita. Bisa ditarik lagi, uangnya? Hening sebentar, kemungkinan besar nggak bisa. Surya bilang, si Budi janjiin keuntungan selangit, tapi pas dia nyusul ke Bali, dia disekap dan dipaksa nyari member baru. Dia kabur dari sana tanpa pegang sepeser pun. Aku bersandar di tiang lampu jalan, bingung harus marah atau kasihan. Surya itu pelaku sekaligus korban. Monster aslinya adalah si Budi Prakoso yang kini berstatus DPO. Nah, ibu baru dengar kabarnya dan langsung drop lagi. Dimas menghela napas. Masih aja ngotot kalau Surya anak baik, dia cuma ditipu orang jahat. Aku bisa mengerti reaksi mertuaku. Mengakui kalau Surya itu penipu sama saja dengan mengakui kebodohannya sendiri. Meyakini bahwa Surya cuma domba yang tersesat adalah cara untuk mempertahankan sisa harga dirinya. Pulang ke rumah, aku mendapati Dimas terkapar di sofa di antara tumpukan bon, tagihan dan fotokopi laporan kepolisian. Dia tampak kelelahan, brewokan, kemejanya lecek seperti kain pel. Aku memanaskan makan malam. Selanjutnya, gimana? Dimas mengunyah secara mekanis. Kata polisi cuma bisa disuruh nunggu. Dia melempar garpu ke piring. Nah, aku udah nggak sanggup. Diteror kerabat, ibu, di rumah sakit. Aku jadi mikir, apa salah ya kita lapor polisi? Aku memeluknya. Erat-erat, kamu sudah ngelakuin hal yang benar. Kalau nggak, korban bakal lebih banyak lagi. Dalam keadaan setengah tertidur, aku teringat pada teman ibuku, Ibu Ningsih. Sepertinya, beliaulah harapan terakhir kita. Minggu pagi ibuku menelepon dan memberi kabar. Udah janjian. Ibu Ningsih besok bakal nemuin mertuamu, dia mau bantu, syukurlah. Aku membuang napas lega. Jangan seneng dulu, sela ibuku. Kata Ibu Ningsih, korban penipuan biasanya lewatin 5 fase. Menyangkal, marah, tawar-menawar, depresi, sampai tahap menerima. Mertuamu sekarang masih di fase pertama. Senin pagi aku izin telat masuk kantor dan bersama ibuku menunggu Ibu Ningsih di depan rumah sakit. Sang pakar anti ponzi ternyata seorang wanita bertubuh, mungil dan kurus dengan senyum yang hangat. Di tangannya ada tas kain lusuh, bertuliskan HUT 30 tahun pabrik tekstil. Lestari, apa kabar? Lama nggak ketemu? Dia memeluk ibuku. Ini anakmu, cantik ya. Nah, sekarang kita urus kerjaan kita. Aku menjelaskan situasinya secara singkat, menekankan bagaimana mertuaku terus membela Surya,
dan malah marah padaku. Pemerasan emosional yang tipikal, Ibu Ningsih mengangguk. Skema Ponzi itu nyerang ikatan keluarga. Makin keluarga menentang, makin korban ngerasa nggak ada yang mengerti dirinya. Apa beliau bisa disadarkan, Bu? Ibu Ningsih tersenyum penuh rahasia. Lihat dan pelajari, mertuaku sedang setengah berbaring di kasur sambil nonton TV. Begitu melihat kami, dia langsung tegang, terutama saat menatapku. Selamat pagi, Bu Mariati. Ibu Ningsih dengan santai duduk di tepi ranjang. Saya Ningsih dari Serikat Buruh Pabrik kita. Dengar-dengar ibu dulu buruh penenun juga ya? Raut wajah, mertuaku sedikit rileks. Iya, dari tahun 76 di bagian pemintalan. Wah, coba, lihat ini. Ibu Ningsih mengeluarkan album foto yang sudah menguning dari tasnya. Lomba Agustusan tahun 84. Mertuaku seketika bersemangat dan mereka berdua dengan cepat menemukan teman-teman yang mereka kenal, mengobrol dengan asyiknya. Aku dan ibuku secara taktis menyingkir ke koridor luar. Bu, apa Ibu? Ningsih beneran bisa bantu? Sabar, mertuamu sekarang ini lagi kayak landak. Kalau kamu kerasin, dia bakal makin gulung badannya rapet-rapet. Bu Ningsih lagi, nyoba nurunin duri pertahanannya. Sekitar 1 jam kemudian, pintu kamar terbuka. Ibu Ningsih keluar dengan senyum, lelah tapi puas. Beres. Beliau udah setuju ikut pertemuan grup dukungan psikologis kita sesama korban penipuan. Beneran? Gimana caranya, Bu? Aku melompat bangun dari kursi. Saya cuma nyeritain kisah saya. Soal gimana anak saya ditipu, gimana dia akhirnya bunuh diri, dan gimana saya yang tadinya benci, sedunia berubah jadi relawan. Aku langsung paham taktik Ibu Ningsih. Dia tidak mengkritik kekeras-kepalaan mertuaku, melainkan memancing empatinya lewat pengalaman pribadinya yang menyayat hati. Terima kasih banyak, Bu, ucapku, tulus. Jangan berterima kasih dulu, tepisnya. Ini baru langkah pertama. Luka batin itu sembuhnya lama. Lagi pula, rasa permusuhan mertuamu, akarnya bukan di investasi bodong itu. Dia sebenarnya takut. Takut kehilangan kasih sayang, anaknya, takut merasa tersingkir dari kehidupan, takut harus ngaku salah. Dan, kamu, Kirana, adalah wujud nyata dari semua ketakutannya itu. Kata-kata ini menjadi titik terang dari penderitaanku selama ini. Permusuhan ibu, mertuaku adalah mekanisme pertahanan diri. Mengakui bahwa aku benar sama saja, dengan mengakui kegagalan total dirinya. Setelah mengantar Ibu Ningsih pulang, aku dan ibuku kembali ke kamar rawat. Mertuaku sedang tidur pulas. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama wajahnya tampak damai. Di atas nakasnya tergeletak secarik kertas berisi alamat grup dukungan psikologis. Minggu terakhir menjelang merger perusahaan terasa setegang tali busur yang ditarik maksimal. Aku pulang selalu lewat tengah malam. Syukurlah ada satu kabar baik, di bawah bimbingan Ibu Ningsih, mertuaku mulai rutin ikut pertemuan grup, dan hatinya pelan-pelan mencair. Kepadaku, dia masih bersikap dingin, tapi, setidaknya tidak pernah lagi melontarkan kata-kata berbisa. Jumat siang, saat aku sedang mempresentasikan laporan kepada para mitra bisnis, di ruang rapat, ponselku bergetar. Pesan dari Dimas. Ibu mau ketemu kamu, 4 kata, tapi bikin jantung berdebar. Ini pertama kalinya dalam 2 minggu. Begitu rapat selesai, aku langsung meluncur ke rumah sakit. Mertuaku bersandar di bantal. Dimas dan Ibu Ningsih ada di sisinya. Wajahnya pucat, tapi tanpa aura, agresif seperti sebelumnya. Bu, aku mendekat pelan-pelan. Kirana, suaranya lirih. Bu Ningsih sudah menjelaskan semuanya. Kenapa ibumu dulu, menyarankan. Dia terdiam, suaranya bergetar. Ibu ini memang perempuan tua, yang bodoh. Hampir saja mencelakakan banyak orang, hidungku terasa perih. Aku menggenggam tangannya. Bu, ibu nggak salah. Penipunya aja yang terlalu licik. Nggak, mertuaku menggelengkan kepalanya. Setetes air mata jatuh di pipinya. Yang salah itu, sifat serakah ibu. Sifat gampang percayanya ibu. Dan ibu udah salah marah sama kamu. Dimas beruntung punya istri yang pintar sepertimu. Mata, Dimas juga berkaca-kaca. Ia diam-diam menggenggam tanganku yang sebelah lagi. Hari itu, kami bertiga membicarakan banyak hal dan menangis bersama. Mertuaku akhirnya mengakui fakta bahwa ia ditipu, dan mulai memahami motif di balik tindakan kami. Peluang untuk uang 180 juta itu kembali mungkin sangat kecil, tapi kami mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, rasa saling pengertian, dan saling menghargai. Malam harinya, aku dan Dimas tepar kelelahan di atas sofa rumah. Nah, tiba-tiba, Dimas bicara, aku udah mutusin, aku mau nyewain apartemen buat ibu di komplek kita. Ibu nggak boleh balik ke kampung, kerabat-kerabat di sana bakal mengulitinya hidup-hidup. Suasana baru pasti bagus buat ibu. Usulan ini menyadarkanku betapa Dimas telah menjadi pria yang dewasa. Dia mulai belajar
menyeimbangkan antara berbakti pada orang tua dan melindungi kedamaian keluarga kecil kami. Ide bagus, aku bersandar padanya. Besok aku mulai cari-cari infonya. Sebulan kemudian, kehidupan mertuaku di kompleks apartemen kami mulai tertata. Setiap pagi sebelum berangkat kerja kami mampir ke tempatnya, malamnya kami makan malam bersama, dan saat akhir pekan kami jalan-jalan di taman atau bikin siomay bareng. Suatu Sabtu pagi, bel pintu apartemennya berbunyi. Ibuku, Ibu Lestari, datang membawa sekantong penuh sayuran. Bu, pagi amat. Ini, Ibu, bawain sayur segar. Gimana kabar besan? Tanyanya setengah berbisik. Sehat wal, afiat. Lagi asyik pegang HP, diajarin Ibu Ningsih cara pakai M-Banking. Dan, benar saja, mertuaku yang pakai kacamata baca tampak serius mengetuk-ngetuk layar, berkonsultasi dengan Ibu Ningsih lewat video call. Dimas baru saja pulang dari luar, wajahnya tampak muram. Paman Wahyu baru aja telepon, dia memijat pangkal hidungnya lelah. Ngancam mau lapor polisi nuntut kita. Katanya kita tahu ini penipuan tapi sengaja nggak ngasih tahu mereka. Mendengar itu, mertuaku mendekat. Ada apa, Dimas? Mendengar kebenarannya, di luar dugaan mertuaku tidak panik. Ia hanya menepuk pundak putranya. Biarin aja. Pamanmu itu emang gak mau ngakuin kebodohannya sendiri. Sama kayak ibu dulu. Aku dan ibuku saling berpandangan dengan takyub. Selesai sarapan, ibuku mendadak bilang, Kirana, temenin ibu ke bank. Ternyata, ibuku mencairkan semua uang tabungannya 200 juta. Ini buat besan. Yang 180 juta buat gantiin kerugiannya. Sisanya buat pegangan hidup, kata ibuku santai. Aku speechless. Bu, nggak boleh. Ini kan uang pensiun ibu. Uang bisa dicari, lagi, potong ibuku tegas. Tapi ibunya Dimas sekarang butuh rasa aman. Aku, akhirnya mengerti makna terdalam dari tindakan ibuku. Ini bukan cuma bantuan, materi, ini wujud rekonsiliasi, sebuah pesan tak bersuara, kita adalah satu, keluarga. Terus kalau Paman Wahyu tahu gimana? Makanya yang tahu cuma kita, berdua aja, ibuku mengedipkan mata. Bilang ke mertuamu kalau polisi berhasil melacak sebagian uang yang dibawa kabur Surya. Malamnya, kami berempat duduk di meja makan. Dimas mengusulkan pembuatan peraturan finansial keluarga buat tameng menghadapi tuntutan kerabat. Dilarang, keras patungan investasi keluarga, nggak boleh saling menjaminkan utang, dan ada limit ketat soal pinjam-meminjam uang. Mertuaku sangat mendukung ide ini. Harusnya dari dulu kita bikin aturan begini. Sebelum tidur, Dimas bertanya padaku, Nah, masih ingat nggak kenapa dulu kita berantem? Karena kamu nggak mau ngasih uang bonusmu kan? Bukan. Dia menggelengkan kepala. Karena kita lupa, kunci pernikahan itu kepercayaan dan keinginan buat tumbuh bareng. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya. Semua ujian ini, yang berawal dari saran aneh ibuku, telah mengajarkan kami banyak hal. Mengajarkan cara membangun batasan. Mengajarkan cara mengelola uang dengan bijak. 1 tahun kemudian, libur lebaran tahun ini, kami berempat menghabiskannya di Bali, menikmati deburan ombak. Mertuaku sedang duduk di balkon, memandangi laut lepas. Dalam setahun ini, dia bukan saja berhasil bangkit, tapi juga aktif, menjadi relawan anti penipuan di lingkungan kompleks kami. Kirana, sini, panggil mertuaku sambil menyodorkan sebuah amplop. Di dalamnya ada buku tabungan, berisi uang 200 juta itu. Bu, ini kan. Ibu tahu ini uang dari ibumu, Lestari. Mertuaku tersenyum, bilang terima kasih padanya, tapi ibu nggak bisa menerimanya. Kalian masih muda, tanggungan kalian lebih berat. Kalau ibu Ningsih udah ngasih kerjaan sambilan di rumah, pensiunan juga masih ada. Kalian udah ngasih ibu sesuatu yang paling berharga, semangat hidup baru. Tolong, kembalikan uang ini pada ibumu, dengan rasa terima kasih ibu. Saat makan malam merayakan liburan di sebuah restoran, Dimas mengangkat gelasnya. Tahun kemarin itu rasanya kayak naik roller coaster, tapi berkat istriku dan para ibu, kita bisa melewatinya. Ibuku tertawa kecil, sejujurnya, ibu udah lama ngamatin si Surya itu. Kekayaannya yang instan itu udah bau-bau, skema Ponzi dari jauh. Tapi kalau nggak ada bukti, kalian pasti nggak akan percaya sama ibu. Terpaksa ibu pakai cara ekstrem suruh bawa 150.000 itu. Beberapa pelajaran emang harus dirasakan langsung biar ngerti. Surya akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun percobaan karena dia mau bekerja sama, membongkar jaringan Budi Prakoso. Budi sendiri memang belum tertangkap, tapi semua rekeningnya sudah dibekukan. Malam harinya, aku dan Dimas berjalan, menyusuri pantai diiringi suara deburan ombak. Kirana, makasih ya udah bertahan, walau aku sempat bertingkah kayak orang bodoh, kata Dimas pelan. Aku mengecup pipinya. Kembali ke kamar hotel, kulihat ibu dan mertuaku sedang asyik main catur di balkon. Sebelum tidur,
Aku membuka buku harianku dan menulis. Uang harusnya jadi alat pertukaran yang memudahkan di dalam keluarga, bukan rantai yang membelenggu. Cinta yang bijaksana butuh batasan yang jelas. Dan pelajaran ini sangat layak untuk dipelajari. Di luar jendela, suara ombak menderu. Besok akan jadi hari yang baru, dan babak baru keluarga kami baru saja dimulai.